Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kali ini kita akan membahas materi mengenai materialitas dan resiko audit. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih yang dikatakan dengan materialitas. Nah, materialitas ini dapat dikatakan berupa pertimbangan utama dalam menentukan ketetapan laporan keuangan atau laporan audit yang harus dikeluarkan. Atau materialitas ini juga dapat didefinisikan sebagai besarnya penghapusan atau salah-saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya dapat menyebabkan pertimbangan seseorang dalam pengambilan keputusan. Atau bahasa sederhananya, materialitas salah-saji ini adalah tingkat salah-saji yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Nah, untuk materialitas ini sifatnya itu adalah relatif. Jadi tidak ada ketentuan atau standar yang mengharuskan bahwa tingkat materialitas itu harus misalkan 10 juta, 100 juta, 500 juta. Karena beda perusahaan, berbeda tingkat materialitasnya. Perusahaan kecil dan perusahaan besar tentu angka atau tingkat materialitasnya tidak akan pernah sama. Nah, yang perlu dipahami di sini, dalam hal materialitas ini, untuk menentukannya itu berdasarkan atas pertimbangan profesional seorang auditor. Di mana pertimbangan profesional yang dimaksud itu adalah pertimbangan secara objektif yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman akuntan. Jadi saya ulangi, materialitas ini adalah suatu ketentuan atau suatu ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. Ketetapan itu artinya menentukan berapa nilai yang kita tentukan atau yang kita tetapkan dalam melakukan pemeriksaan. Atau bahasa lainnya, materialitas sasaji ini adalah tingkat sasaji yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kapan dia dikatakan materialitas? Ketika dia dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kemudian dasar pertimbangannya itu berdasarkan pertimbangan profesional yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman akuntan. Oke, selanjutnya itu adalah pertimbangan materialitas. Untuk pertimbangan materialitas ini dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pertimbangan kuantitatif. Untuk pertimbangan kuantitatif ini berkaitan dengan hubungan sasaji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Seperti angka pada laba bersih sebelum pajak, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar, total ekuitas pemegang saham, dan lain sebagainya. Sementara pertimbangan kualitatif ini berkaitan dengan penyebab salah saji. Oke, saya ulangi ya, kuantitatif ini berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu. Kemudian kalau untuk pertimbangan kualitatif itu berkaitan dengan penyebab terjadinya salah saji. Jadi kuantitatif ini lebih ke angka-angkanya, kalau kualitatif ini penyebab terjadinya. Nah, dalam situasi tertentu, suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa jadi dikatakan material dalam segi kualitatif. Mungkin karena kita lihat apa penyebab terjadinya materialitas tersebut, seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum atau terjadinya kecurangan. Bisa juga terhadap gangguan dalam tren laba atau sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, materialitas sasaji ini dapat dikategorikan atau tingkatannya itu yang pertama adalah menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, dalam menentukan materialitas sasaji ini, kita harus menentukan pertama itu dalam tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua itu kita menentukan materialitas pada tingkat saldo akun. Artinya di sini setelah kita menentukan secara keseluruhan dari laporan keuangan, langkah yang berikutnya kita tentukan per segmennya, per akunnya. Nah, untuk yang 2 poin ini biasanya terjadi pada tahap perencanaan audit. Untuk yang ketiga itu membuat estimasi total sasaji segmen atau elemen laporan keuangan.
Itu terjadi pada tahap kesimpulan audit. Yang terakhir, kita bandingkan estimasi kombinasi sasaji dengan estimasi awal materialitas atau revisi asesmen materialitas. Itu terjadi pada tahap kesimpulan audit. Nah, saya ulangi untuk tingkatan materialitas, untuk tingkat penentuan materialitas ini ada 4, ya. Tapi tahapnya itu ada 2. Jadi 2 pertama ada pada tahap perencanaan audit dan 2 yang terakhir itu ada pada tahap kesimpulan audit. Oke, kita lanjut. Contoh. Nah, kita lihat ke contoh dari materialitas. Misalkan dalam suatu perusahaan, laba sebelum diaudit itu adalah 100 juta. Kemudian setelah audit ditemukan kesalahan pencatatan sebesar 10 juta. Nah, calon investor memutuskan tidak jadi berinvestasi apabila laba perusahaan hanya 90 juta dan memilih berinvestasi di tempat lain. Maka kesalahan sebesar 10 juta dianggap material dan harus dikoreksi. Kenapa dianggap material? Karena tadi dia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, kalau ini adalah langkah atau kita bahas bagaimana caranya kita menentukan tingkat materialitas pada laporan keuangan. Yang pertama kita tentukan dulu, misalkan pertimbangan kita sebagai seorang auditor itu menganggap bahwa tingkat materialitas itu 5% dari laba sebelum pajak. Nah, jika laba sebelum audit adalah 100 juta, maka materialitasnya adalah berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 5% dari 100 juta. Ya, jadi kita tentukan materialitas tingkat laporan keuangannya berarti 5% dari 100 juta itu sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau ada kesalahan di atas 5 juta itu berarti sudah materialitas. Nah, oke. Jadi kita tentukan materialitas tingkat laporan keuangan tadi adalah 5%. Kemudian kan tadi ada pada tahapan tadi menentukan per segmen atau per akun. Jadi setelah kita tentukan laporan keuangannya 5%, nanti kita hitung berapa materialitas tingkat akunnya. Misalkan kita tentukan 50% dari materialitas tingkat laporan keuangan. Artinya kita akan tentukan 50% dari 5 juta rupiah. Berarti itu adalah 2.500.000 rupiah. Setelah kita tentukan per segmen, lalu kita tentukan juga materialitas tingkat transaksi. Tingkat transaksi mungkin kita ambil dari 10%. 10% dari materialitas tingkat akun, berarti 10% dari 2.500.000, berarti nilainya adalah 250.000. Nah, ini adalah contoh menentukan tingkat materialitas. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi asesmen materialitas? Yang pertama, materialitas adalah asesmen yang bersifat relatif, bukan bersifat absolut atau mutlak. Jadi, karena materialitas ini tidak ada ketentuan bakunya, tidak ada standar bakunya, jadi seorang auditor ini akan menentukan faktor materialitasnya berdasarkan pertimbangan profesional, dan itu pada setiap perusahaan tentu akan berbeda. Bagaimana pada perusahaan kecil, menengah, dan besar. Yang kedua, faktor yang kedua, dalam melakukan asesmen materialitas memerlukan angka pembanding. Jadi akan dilihat bagaimana tingkat materialitas pada tahun sebelumnya untuk mengambil gambaran berapa tingkat materialitas yang akan kita tentukan pada pemeriksaan kali ini. Yang ketiga, materialitas bisa dipengaruhi oleh faktor kualitatif, dalam arti sasaji secara kuantitatif tidak material, tetapi secara kualitatif material, misalnya sasaji yang disengaja atau terpola. Seperti yang kita jelaskan tadi, materialitas ini ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita dapat melihat apa saja sih kira-kira peluang atau penyebab terjadinya materialitas itu akan ditentukan juga untuk menentukan berapa tingkat materialitas yang harus diambil oleh seorang auditor atau bagaimana pertimbangan auditor dalam menentukan materialitasnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu adalah dasar alokasi materialitas. Yang pertama, dasar alokasi materialitas itu dapat dilakukan dalam potensi salah saji. Yang kedua itu ditentukan dengan potensi biaya audit. Untuk potensi salah saji itu dikatakan semakin kecil potensi salah saji, semakin besar alokasi materialitas. Artinya,
Semakin besar toleransi terhadap temuan salah saji, begitu pula sebaliknya. Begini, semakin kecil potensi salah saji, semakin kecil peluang terjadinya salah saji, berarti toleransi terhadap temuan salah saji itu besar. Ya, karena kemungkinan yang terjadi itu kecil, maka dapat ditoleransi semaksimal mungkin. Ya, karena tadi dia potensi terjadi kesalahannya itu adalah kecil. Nah, jika potensi salah sajinya itu besar, maka alokasi materialitasnya itu sangat kecil. Artinya, ketika potensi salah sajinya itu besar, kita hanya memberikan toleransi yang sedikit. Ya, nanti ini erat kaitannya dengan sistem pengendalian intern. Nah, kalau tidak mungkin ya dalam perusahaan yang istilahnya pembukuannya tidak baik, pencatatannya tidak baik, terus kita akan memberikan materialitas yang besar atau toleransi yang besar. Kalau kita memberikan toleransi yang besar, artinya nanti pemeriksaan kita itu tidak akan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, karena terlalu besarnya kita menentukan angka toleransi terhadap materialitasnya. Kemudian dasar alokasi materialitas itu yang kedua berdasarkan potensi biaya audit. Semakin besar potensi biaya audit, semakin besar materialitasnya. Nah, untuk potensi biaya audit ini jarang digunakan oleh seorang auditor, karena jangan sampai kita bekerja hanya dengan memikirkan uang, ya, memikirkan biaya audit yang akan kita peroleh. Jadi kenapa dikatakan semakin besar potensi biaya audit, semakin besar materialitasnya? Artinya ketika seorang auditor itu menerima biaya audit yang besar, materialitasnya itu atau tingkat toleransinya dapat ditingkatkan. Nah, makanya hal ini dianggap tidak efektif karena dia tidak bisa mengorbankan pertimbangannya dengan biaya audit. Hati-hati ya kalau kita bekerja orientasinya terhadap uang. Oke. Selanjutnya kita akan lihat apa hubungan sistem pengendalian intern, materialitas, dan bukti audit. Yang pertama, apabila sistem pengendalian internnya kuat, maka potensi salah sajinya kecil dan materialitasnya besar. Sementara bukti auditnya relatif sedikit. Nah, gimana itu? Artinya ketika ada yang dikurangi, ada yang ditambah, gimana itu? Ya, kita lihat ya. Kalau sistem pengendalian intern di dalam perusahaan itu sudah bagus, pencatatannya bagus, adanya otorisasi, berjalannya audit intern di dalam perusahaan, maka kesalahan atau salah saji dalam pencatatan atau salah saji dalam prosedur akuntansi itu akan semakin kecil karena sudah diawasi dengan baik, karena sudah mempunyai sistem pengendalian yang baik. Nah, karena potensi salah sajinya kecil, maka toleransi terhadap salah sajinya dapat ditingkatkan atau toleransi salah sajinya itu bisa besar. Kemudian, kalau toleransi terhadap salah sajinya besar, maka bukti audit itu relatif sedikit. Misalkan nih, kita mentoleransi salah saji terhadap angka di atas 5 juta. Artinya, untuk angka di bawah 5 juta itu akan kita abaikan. Makanya bukti audit yang kita perlukan itu adalah relatif sedikit. Yang kedua, apabila sistem pengendalian internnya lemah, maka potensi salah sajinya besar, materialitasnya kecil, dan bukti auditnya relatif banyak. Ya, kebalikan dari yang pertama tadi. Anggaplah dalam perusahaan tersebut dia tidak memiliki komite audit, dia tidak melakukan otorisasi, dia tidak melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, kemudian dokumen pengesahannya tidak banyak, artinya di sana itu sistem pengendaliannya dikatakan lemah karena loss aja, transaksinya oke. Misalkan yang kita bikin permintaan sendiri, kita juga yang mengeluarkan uang sendiri, artinya kan SPI-nya lemah. Maka dengan SPI lemah berarti potensi salah saji itu akan semakin besar karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memeriksa, maka diasumsikan bahwa potensi salah sajinya itu besar.
Kalau potensi salah sajinya itu besar, maka materialitasnya kita kecilkan atau toleransi terhadap salah sajinya kecil. Kalau tadi kan kita katakan besar, anggaplah untuk angka 5 juta, untuk transaksi di bawah 5 juta kita bisa abaikan karena SPI sudah kuat. Tapi ketika SPI-nya lemah, kita menentukan materialitasnya kecil, berarti toleransinya anggap kalau tadi 5 juta, kalau sekarang toleransinya hanya 1 juta, berarti untuk transaksi angka-angka atau nominal di bawah 1 juta itu sudah kita anggap tidak bisa kita abaikan. Makanya kita perlu banyak bukti untuk menentukan bagaimana salah saji pada laporan keuangan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, dalam penerapan materialitas, estimasi salah saji itu dikatakan atau dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama salah saji terdeteksi dan potensi salah saji. Untuk salah saji yang terdeteksi berarti salah saji yang dapat ditemukan oleh auditor. Sementara untuk potensi salah saji itu merupakan salah saji karena perbedaan estimasi klien dengan estimasi auditor, atau estimasi salah saji berdasarkan hasil pengujian sampel bukti audit. Ya, saya ulangi, salah saji terdeteksi artinya salah saji yang dapat dideteksi oleh auditor, sedangkan potensi salah saji adalah salah saji yang mungkin muncul karena perbedaan estimasi klien dengan estimasi auditor atau karena hasil pengujian sampel bukti audit. Oke, kita lanjut. Resiko audit. Untuk sebelumnya, di materi-materi sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai resiko audit secara umum atau secara kasarnya lah, kita sudah pernah menyinggung mengenai resiko audit. Nah, kali ini kita masih ingat nggak apa itu resiko audit? Ada yang masih ingat? Oke, resiko audit itu merupakan resiko yang terjadi ketika auditor tidak menyadari atau tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana seharusnya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, jadi dianggap sebagai resiko ketika yang pertama, auditor tidak menyadari terjadinya resiko audit. Yang kedua, auditor tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana seharusnya. Atau bahasa sederhananya, resiko audit itu adalah resiko ketika seorang auditor salah dalam memberikan opini audit karena kurangnya menggunakan pengetahuan atau pemahaman yang dia miliki. Nah, seperti yang kita pernah bahas, tujuan audit ini kan untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Nah, ada kemungkinan tujuan ini tidak tercapai. Nah, saya ulangi, berkemungkinan tujuan audit ini bisa tidak tercapai karena adanya resiko salah saji yang tidak dapat ditemukan. Kita dapat mengelompokkannya, resiko itu ada dari sisi klien dan ada dari sisi auditor. Yang pertama, itu dari sisi klien terdapat dua macam resiko. Yang pertama adalah resiko bawaan, yang kedua adalah resiko pengendalian. Resiko bawaan ini merupakan resiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor sistem pengendalian intern. Kemudian kalau untuk resiko pengendalian, itu resiko sistem pengendalian intern tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Ya, saya ulangi, untuk resiko bawaan, resiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor sistem pengendalian intern. Kalau resiko pengendalian, resiko itu berasal dari sistem pengendalian intern yang tidak mampu untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Oke. Saya tambahkan, resiko bawaan ini bisa berubah menjadi resiko pengendalian pada saat resiko bawaan sudah dicoba diatasi dengan sistem pengendalian tetapi kesalahan tetap terjadi.
Nah, di sini juga ditekankan, SPI ini harus mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Karena jika tidak, bisa jadi kesalahan sudah berdampak fatal terhadap pengguna laporan keuangan. Jadi, sangat penting ya sistem pengendalian intern ini untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Oke, kita lihat dari segi atau dari sisi auditornya. Dari sisi auditornya juga terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah resiko deteksi. Resiko deteksi ini ketika auditor gagal mendeteksi salah saji material pada saat audit sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan standar audit yang berlaku. Artinya, kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji. Kemudian resiko audit merupakan resiko auditor salah dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang disebabkan karena salah saji material dalam laporan keuangan tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh auditor setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Jadi sebenarnya risiko deteksi dan risiko audit ini berkaitan ya. Untuk risiko deteksi, kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji. Kalau risiko audit berarti kesalahan si auditor dalam memberikan opini audit yang disebabkan oleh tidak mampu mendeteksi salah saji pada laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Resiko dalam audit, di dalam resiko dalam audit ada hal-hal yang berkaitan. Yang pertama, resiko, materialitas, dan bukti audit. Perlu diingat, resiko audit ini bisa dikatakan bukan resiko, atau resiko audit ini hanya berlaku pada saat upaya pencegahan resiko telah dilakukan dengan baik. Nah, seandainya jika upaya pencegahan belum dilakukan dengan baik, maka itu dianggap bukan resiko, tetapi dianggap sebagai kegagalan. Jadi saya ulangi, kapan dikatakan resiko? Ketika sudah melakukan pencegahan terhadap kesalahan. Nah, kapan dia dikatakan sebagai dianggap dia kelalaian? Ketika belum melakukan upaya pencegahan. Nah, kita lihat hubungannya. Apabila sistem pengendalian intern kuat, maka resiko pengendaliannya rendah. Resiko bawaan rendah, kemudian potensi salah sajinya kecil dan materialitasnya besar. Tetapi resiko deteksinya besar, kemudian resiko auditnya besar, serta bukti auditnya sedikit. Nah, gimana itu, membingungkan ya? SPI-nya kuat. Kalau sistem pengendalian internnya kuat, berarti resiko pengendaliannya rendah. Ketika sistem pengendalian intern dalam perusahaan sudah dijalankan dengan baik, dengan benar, atau sistem pengendalian internnya sudah dirancang sebaik mungkin, maka resiko pengendalian itu sangat minim untuk terjadi. Begitu juga dengan resiko bawaannya, karena sudah memiliki sistem pengendalian intern yang kuat. Kalau punya sistem pengendalian intern yang kuat, resiko pengendaliannya rendah, resiko bawaannya rendah, sudah pasti potensi untuk salah sajinya kecil. Kalau potensi salah sajinya kecil, maka tingkat toleransi salah saji atau materialitasnya itu besar. Ya, kalau materialitasnya besar, akan berdampak pada resiko deteksi yang besar. Dan resiko auditnya pun juga akan besar, sehingga bukti auditnya sedikit. Ya. Saya ulangi, ketika SPI-nya kuat, maka risiko pengendalian dan risiko bawaannya rendah. Kalau sistem pengendalian internnya sudah kuat dan risikonya pun kecil, maka potensi salah sajinya juga kecil karena sudah dibentengi oleh sistem pengendalian intern yang kuat. Kalau potensi salah sajinya kecil, maka toleransi salah saji itu dapat dikatakan besar atau tingkat materialitasnya itu ditentukan dengan jumlah yang besar. Kalau materialitasnya besar, kalau kita menentukan angka toleransinya besar, maka resiko deteksinya pun juga akan besar dan resiko auditnya pun juga akan besar. Sementara kalau materialitasnya besar, maka bukti auditnya itu sedikit. Yang kedua, apabila sistem pengendalian internnya lemah, maka resiko pengendaliannya akan tinggi, resiko bawaannya tinggi, potensi salah sajinya besar,
materialitasnya kecil, risiko deteksinya kecil, risiko auditnya kecil, serta bukti auditnya itu banyak. Kalau sistem pengendalian kita tidak berjalan dengan baik atau sistem pengendalian di dalam perusahaan itu dikatakan lemah, maka resiko yang akan terjadi itu resiko pengendalian itu akan semakin tinggi dan resiko bawaan pun juga tinggi. Kalau risiko bawaan dan risiko pengendalian tinggi, maka potensi salah saji pasti potensi salah saji itu akan besar. Sehingga materialitas yang kita tentukan kecil, sehingga angka pada saat menentukan materialitas itu toleransinya kecil. Kemudian karena angka toleransinya itu kecil, maka risiko untuk mendeteksinya pun kecil, risiko auditnya kecil, tetapi bukti audit yang kita butuhkan itu adalah banyak. Ya. Oke. Nah, untuk risiko deteksi dan risiko audit ini lebih dalam konteks acceptable risk atau tingkat keberanian auditor untuk mengambil resiko. Maka jika SPI-nya kuat, potensi salah saji kecil, maka resiko deteksi dan resiko audit menjadi besar. Lagi-lagi dalam menentukan ini adalah pertimbangan profesional seorang auditor. Oke. Nah, untuk kuat dan lemahnya sistem pengendalian intern ini dapat kita simpulkan melalui hasil pemahaman dan pengujian terhadap sistem pengendalian intern. Kita lihat mengenai risiko perikatan audit atau engagement risk. Artinya adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit meskipun pelaksanaan audit dan laporan audit telah dibuat dengan benar. Risiko perikatan ini berhubungan dengan risiko bisnis atau kegagalan bisnis yang berimbas pada tuntutan hukum kepada auditor, meskipun dalam kasus semacam ini auditor pada dasarnya tidak bisa dituntut karena risiko bisnis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan audit. Artinya begini, risiko perikatan itu artinya risiko atas kerjasama auditor dengan klien. Anggaplah seorang auditor ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan sudah mengeluarkan laporan audit dengan benar. Tetapi setelah kita melakukan audit atas perusahaan tersebut mengalami kegagalan bisnis, maka itu dapat berimbas tentang hubungan kerjasama yang sudah dilakukan oleh seorang auditor dengan klien tersebut. Oke. Saya rasa cukup untuk materi materialitas dan risiko audit. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.